View with topic context in the highlands of North Sulawesi. Lies a community known for its rich tradition, the Minahasan people. Saya sekarang berada di Pasar Ekstrim Tomohon dan saya akan menelusuri lebih dalam lagi dan akan mewawancarai beberapa konsumen dan penjual di sana. Here, food is more than just sustenance. It is identity, memory, and resistance. The Minahasan people is known for consuming unusual foods that fascinate and shock outsiders. Even the locals in Sulawesi often call or joke that they are savages. Their diet includes animals that are often seen as unconventional or taboo in Indonesian cultures, including dogs, cats, forest rats, and snakes. They even have a traditional market for this. It is called the Extreme Market, where the raw, unusual meats are openly sold. Sebelumnya dengan Om siapa? Bapak Melki Pongo, Umur? 49 tahun. Menurut Om, makanan tradisional rupa paniki ini salah satu bentuk identitas Minahasa. Iya. Kenapa? Gimana? Siapa Riki dibilang begitu? Karena itu sudah tradisi dari nenek moyang orang Minahasa sudah makan paniki. Baru Om tahu nggak kenapa orang Minahasa boleh tak pikir boleh makan paniki itu? Ya di zaman nenek moyang kita kan dulu Minahasa ini kan masih hutan tuh. Jadi makanannya makanan ekstrim berupa paniki, tikus, ular, babi hutan. Ada sejarah nggak kenapa orang Minahasa boleh makan paniki? Ya, Ada sejarah atau memang dari dulu begitu dong? ya memang saudara dulu itu orang Minahasa. Ada darah-darah kanibal. The market is incredibly famous that even tourists come to visit this market. Sebelumnya dengan Om siapa, umur berapa? Om Freddy, umur 65 tahun. Oke Om, menurut Om, apakah Om tahu asal mulanya kenapa daging paniki ini diperjualbelikan sebagai makanan? Ya, kalau menurut saya, paniki menjadi makanan tradisional orang Minahasa. Karena paniki sebenarnya bahasa Minahasa itu paniki. DP bahasa Indonesia kan kelelawar. Jadi dari dulu sejak zaman yang lalu, memang paniki di Minahasa dulu banyak, sehingga menjadi makanan tradisional. Karena memang menurut orang tua dulu bilang yang mana paniki ada mengandung semacam obat, sehingga menjadi makanan yang jadi makanan tradisional. Karena memang ini paniki ini sekarang di Minahasa khususnya hampir punah. Jadi paniki yang ada sekarang tinggal berasal dari luar, dari Sulawesi Tengah atau Sulawesi Selatan. Jadi untuk Minahasa karena dia banyak konsumsi, orang Minahasa banyak suka makan paniki sampai hampir habis. Ada paniki di sini tapi tinggal kelelawar yang bentuk kecil-kecil, yang biasa-biasa terbang-terbang di goa-goa. Jadi sekarang kalau untuk paniki itu sebenarnya yang ada di Minahasa yang jual ini berasal dari luar, terutama dari Sulawesi Tengah dan
Jadi ujung bukan pandang. dari Minahasa So tidak, ya. So asal dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Baru. Terus Om, makanan tradisional rupa paniki ini berarti salah satu bentuk identitas Minahasa. Iya, boleh dikatakan bahwa makanan tradisional. Karena memang orang Minahasa dulu hobi dia untuk makanan-makanan begini. Karena ini termasuk makanan langka. Binatang-binatang langka kan kalau paniki. Jadi dia dulu menjadi makan favorit karena memang rasanya juga memang lain daripada lain, enak lah kalau menurut orang Minahasa. Karena memang kalau masakan paniki cuma yang enak cuma orang Minahasa mau masak. Kalau dari luar tidak seenak yang dimasakkan oleh orang Minahasa. Saya kira itu. Khas begitu. Ya ada makanan DP rasa khas yang memang rasa lain daripada meskipun yang orang luar Babekeng itu tidak sama dengan yang dari Tomohon ini. Kalau dari Tomohon khususnya orang Minahasa memang orang Minahasa jago memasak makanan-makanan model paniki, RB, dia banyak. Oke. Baru Om, apakah kenapa Riki terpikir lah kenapa orang Minahasa boleh makan ini paniki? Ini enggak makanan lain kayak yang ya ini kan termasuk makanan tradisional tuh dari turun temurun sehingga makanan paniki menjadi makanan favorit. Ini makanan paniki termasuk DP harga mahal karena memang termasuk makanan langka buat dia. Karena ini binatang yang apa kan kalau di Minahasa ini hampir pasti semua punah. Jadi karena dia semua hampir habis. Jadi sisa ambil di jauh-jauh ada model Sulawesi Tengah atau Sulawesi Selatan. Cuma karena memang pertama ini paniki dia rasa ini beda dengan ikan daging lain kan. Terutama dia sayap. Dia keistimewaan ini paniki ini terutama dia sayap. Dia sayap. Memang beda daripada yang makanan lain dah. Ikan lain. Boleh ekspresikan bagaimana DP rasa sayap itu? DP rasa memang lain daripada lain. Artinya termasuk langka kalau DP rasa ini, DP sayap ini. Karena memang paniki sebenarnya binatang boleh dikata binatang ini binatang kotor. Karena dia kan batera, DP air seni itu dia mengalir di badan kan. Dia pada prinsipnya paniki ini bagantong. Jadi kalau dia mau buang air besar atau buang air kecil-kecil dia apa semua ke badan. Makanya dia baunya enggak enak. Tetapi kalau dia sudah dibakar, bau itu hilang. But behind this extreme food lies a deeper story of history, belief, and cultural pride. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu berapa? Ibu Deice umur 57 tahun. Oke. Ibu Eci ini di sini sebagai penjual, pembeli di pasar. Tante pernah lihat pasti toh paniki? Tahu. Tante pernah enggak makan paniki? Pernah. Kalau pernah, seberapa sering Tante makan? Hampir sering-sering juga. Bagaimana itu? Ya. Sering-sering maksudnya Jadi bagaimana? di tiap sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya. Kalau misalnya sebulan sekali, keluarga Tante itu Minahasa suka makan paniki? Suka sekali. Itu kapan? Misalnya acara besar atau Acara besar, misalnya pengucapan? Pengucapan atau acara syukuran atau acara-acara ya seperti ada pertemuan. Tapi juga pokoknya di acara-acara yang pas ada hari-hari tertentu begitu. Oh, ada itu. Ini enggak setiap hari kan? Enggak juga setiap hari. Kalau Tante suka makan paniki, bagaimana dia perasa paniki? Dia perasa enak. Ada DP manfaat nggak? Kayak secara ini kan turun temurun toh, atau jadi makanan khas Minahasa lah. Ya. DP bukan juga ada DP efek, tapi kalau orang-orang Minahasa memang
suka sekali makan paniki. Ya, suka. In this documentary, we dive into the world of Minahasan culinary tradition, not to judge, but to understand. Why do they eat what others fear? What does this say about who they are? Amongst their most talked about dishes, we are going to delve into one in particular, the Bat cuisine.